Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan share tentang materi Pancasila. Untuk soft copy materi Pancasila sudah di-share di grup kelas persiapan SKD CPNS Sharing on Me. Hari ini kita akan membahas inti-intinya saja ya teman-teman. Untuk yang lebih lengkap bisa dibaca di materinya. Nah, pada SKD CPNS 2019 kemarin, sebenarnya soal teori aku nggak ada dapet. Ini cuma dapatnya soal pengamalan Pancasila, tapi untuk menganalisis soal, kita memang harus memiliki pondasi teori yang kuat. Kalau kita nggak pernah baca, kemungkinan kita nggak bisa menganalisis. Jadi intinya materinya cukup dibaca ya Kak, nggak perlu terlalu dihafalin. Cuma ada sih teman-teman yang lain yang dapat 1 atau 2 tentang benar-benar teori tanggal-tanggalnya. Jadi lebih baik semakin banyak tahu semakin baik. Oke, kita mulai materi tentang Pancasila. Pancasila itu berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar atau sendi. Kemudian ini kronologi Pancasila dan kemerdekaan. Jadi pada tahun 1944 itu Jepang terdesak oleh sekutu. Sehingga pada tanggal 7 September Perdana Menteri Koiso berpidato di sidang Teikoku Ginkai, itu parlemen Jepang ya Kak. Jadi dia isi pidatonya dia akan memberikan Indonesia kemerdekaan di kemudian hari. Jadi mendengar isi pidato tersebut, Indonesia bersimpati kepada Jepang sehingga bersedia membantu Jepang untuk melawan sekutu. Jadi Jepang dapat teman ya. Kemudian pada tahun 1945, pada tanggal 1 Maret itu dilakukan pengumuman pembentukan BPUPKI. Jadi pengumumannya pada 1 Maret, sedangkan pada 29 April itu BPUPKI diresmikan. Jadi diresmikannya pada tanggal 29 April, sedangkan diumumkannya pada tanggal 1 Maret. Pada tanggal 28 Mei itu peresmian BPUPKI di gedung Chua Sangiin atau Foxtrot atau sekarang jadi gedung Departemen Luar Negeri. Pada saat itu dilakukan pengibaran bendera. Bendera Sang Merah Putih dikibarkan oleh Toyohito, sedangkan bendera Hinomaru dikibarkan oleh Pringgodikdo. Nah, pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni dilakukan sidang BPUPKI yang pertama. Untuk yang ini, teman-teman bisa baca sisanya ya. Kita fokus ke sidang BPUPKI yang pertama. Nah, ini sidang BPUPKI itulah sejarah lahirnya Pancasila. Jadi dilakukan sidang dari tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni. Di situ dilakukan pembahasan dasar negara. Pada sidang tersebut ada 3 orang yang berperan memberikan saran-saran. Yang pertama Bapak Muhammad Yamin itu pada tanggal 29 Mei 1945. Saran beliau yang pertama dasar negara adalah pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Jadi kalau ada soal pri itu Pak Muhammad Yamin yang mengatakan, dan yang kelimanya adalah kesejahteraan rakyat. Makanya ini dimerahin karena beda sendiri dari yang saran-saran bapak-bapak yang lainnya. Kemudian pada tanggal 31 Mei, berarti jarak 2 hari ya teman-teman, Profesor Dr. Supomo juga memberikan saran. Yang pertama sarannya persatuan, kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, keempat musyawarah, yang kelima keadilan sosial. Nah, yang dimerah-merahin itu berarti cara kita untuk mengingat itu idenya siapa, sarannya siapa. Gitu. Kalau keseimbangan lahir batin dan musyawarah berarti miliknya Pak Supomo. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno itu memberikan saran Pancasila. Jadi yang mencetuskan kata-kata Pancasila itu adalah Pak Insinyur Soekarno, yaitu yang pertama kebangsaan, yang kedua internasional atau kemanusiaan, yang ketiga mufakat demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, kemudian juga ada trisila, sosionasionalisme, sosiodemokrasi, ketuhanan, dan ketuhanan yang ketiganya ya. Ketinggalan ini diketik ketuhanan satu lagi. Ekasila ketuhanan aja. Nah, jadi sidang pertama BPUPKI itu ternyata dari 3 saran bapak-bapak tadi itu belum mencapai kata sepakat tentang dasar negara, sehingga dibentuklah Panitia 9. Panitia 9 itu diketuai oleh Insinyur Soekarno. Ada
panitia 9 berarti ada anggota-anggotanya, ada yang dari golongan nasionalisme dan golongan agama. Nah, hasil rapatnya ditemukanlah rumusan dasar negara. Rumusan hukum dasar itu oleh Muhammad Yamin dinamai Piagam Jakarta. Di dalam Piagam Jakarta inilah ada dasar negara yang berbunyi ya seperti Pancasila kita. Cuma pada saat itu, pada Piagam Jakarta, bunyi sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Nah, karena ada kata-kata syariat Islam, maka ada utusan dari Indonesia bagian timur keberatan karena negara kita kan bukan negara Islam aja. Jadi Muhammad Atta atas usulan Maramis, dia memprakarsai perubahan sila pertama jadi ketuhanan yang Maha Esa. Maka jadilah Pancasila kita yang sekarang. Kemudian ada di sidang BPU PKI yang kedua, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian tadi kan kata-kata Pancasila itu kalau ada soal itu lahirnya pada 1 Juni 1945. Ingat ya, ini kalau nggak tahu kacau banget. 1 Juni 1945. Nah, sedangkan dirumuskannya 22 Juni 1945 dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi jangan kebalik-balik. Kalau udah di kotak-kotaki itu fokus bacanya ya. Kemudian BPU PKI dilanjutkan dengan sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ada 3 kali sidang. Sidang pertama menghasilkan apa aja itu dibaca ya teman-teman. Yang pertama, sidang pertama dia menghasilkan, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, penetapan Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, sebelum ada MPR, pekerjaan Presiden dibantu oleh Komite Nasional. Jadi kalau ada soal pada sidang PPKI yang pertama, pekerjaan Presiden dibantu oleh siapa? Jangan jawab MPR. Karena MPR-nya belum ada. Sebelum ada MPR masih dibantu oleh Komite Nasional. Kemudian sidang yang kedua hasilnya membentuk 12 departemen dan menteri. Kemudian ada wilayah RI dibagi menjadi 8 provinsi. Apa aja 8 provinsinya ini ya teman-teman? Sumatera sampai Maluku ada 8. Beda dengan sekarang provinsinya udah banyak. Jadi kemungkinan ada kadang soalnya muncul apa aja provinsi yang ada waktu itu gitu. Kemudian sidang ketiga menghasilkan membentuk Komite Nasional Indonesia, membentuk Partai Nasional Indonesia, ketiga membentuk Badan Keamanan Rakyat. Nah, kemudian selanjutnya ideologi Pancasila. Ideologi itu apa sih? Kan ide ya, ide berarti gagasan. Sedangkan logi itu dari logos. Logos itu adalah ilmu atau ajaran. Ideologi terbagi menjadi 2, ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ini dibaca ya teman-teman. Apa perbedaannya? Karena sering nanti di soalnya itu memang bentuknya cerita, tapi nanti ditanya yang mana ideologi tertutup, yang mana ideologi terbuka. Kalau kita nggak tahu bedanya, teorinya, nanti bingung waktu mau menganalisis gitu. Intinya kalau terbuka dia fleksibel, kalau tertutup dia kaku ya. Kemudian ini gambar Garuda Pancasila. Kalau dapat yang soal-soal sepele sih sebenarnya, nanti ditanyai apa maksud garis hitam pada perisai ini, ternyata garis tebalnya bermakna garis katulis tiwa. Jadi ya dibaca aja, jangan sampai nggak tahu jumlah bulunya berapa. Walaupun simple, kalau dapat soal 1 nggak bisa jawab kan rugi 5 poin. Nah, pengamalan Pancasila ini yang benar-benar penting sekali, kalau perlu dihafal mati ya, nggak sampai mati juga sih Kak. Pengamalan Pancasila, sila pertama apa aja, sila kedua apa aja, sila ketiga apa aja, sila keempat apa aja, sila kelima apa aja, itu benar-benar dipahami. Nanti cara memahaminya akan terlatih dengan latihan soal-soal. Jadi setiap ada latihan soal-soal itu coba dipahami beda-beda dari kelima sila-sila ini. Kemudian susunan sila Pancasila ini nanti ada yang kalau bentuk piramida itu ingat kalau Pancasila itu 1, 2, 3, 4, 5 menjiwai. Jadi 1 menjiwai 2, 2 menjiwai 3, sedangkan kalau 5, 4, 3, 2, 1 dijiwai ya. Jadi kalau ditanya Pancasila sila kelima itu dijiwai oleh sila berapa aja, jawabannya 1, 2, 3, dan 4 gitu. Jadi dia seperti piramida, dari atas ke bawah, dijiwainya dari bawah ke atas. Nah,
Jika sila Pancasila tidak dikaitkan dengan sila-sila lainnya, misalnya sila satu aja mereka memahaminya, jadi akan terjadi teokrasi absolut. Kemudian kalau sila ketiga aja akan menjadi chauvinisme. Apa itu chauvinisme? Kakak-kakak baca ya, searching, coba jangan terlalu ini. Karena kalau searching sendiri lebih inget. Simple ini, chauvinisme aja yang dibaca karena itu yang sering keluar. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, kepribadian bangsa, pandangan hidup, cita-cita, perjanjian luhur, ideologi negara, sumber dari segala sumber hukum. Nah, nanti soalnya bukan kayak gini. Asal tempat setiap pembentukan hukum di Indonesia mengambil atau menimba unsur-unsur dasar disebut Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Bukan seperti itu. Itu terlalu lots ya soalnya. Nanti soalnya tipenya HOTS. HOTS itu high of thinking. Jadi kita berpikirnya harus tinggi. Jadi misalnya di suatu negara Pancasila dijadikan menjadi sebagai dasar hukum. Ini merupakan kedudukan Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Sumber dari segala sumber hukum gitu. Jadi dibedain. Nah, nanti terlatih dengan latihan soalnya, Kak. Karena kalau awal-awal kayak gini memang masih pasti bingung. Tapi kalau sering dilatih, insya Allah nanti lama-lama bisa ngebedainnya. Yang penting sekarang dibaca dulu, dipahami. Oke, Kausa Pancasila ini sekedar dibaca aja. Nilai-nilai Pancasila juga, 3 dimensi Pancasila juga. Pancasila sebagai paradigma apa aja. Nanti soalnya kalau kita udah tahu nih, sebagai paradigma pembangunan, Pancasila mempunyai kedudukan sebagai cita-cita, yang kedua sebagai jiwa bangsa, yang ketiga sebagai moral pembangunan, yang keempat sebagai dasar negara. Nanti ketika dikasih soal cerita, kita akan tahu nih, di antara 4 ini mau memilahnya dia yang mana, yang bukan Pancasila sebagai paradigma gitu. Nanti kalau belum ketemu soalnya sekarang belum ngerti, tapi dibaca dulu yang penting ya, Kak. Kemudian Pancasila sebagai puncak kebudayaan, Pancasila sebagai pembangunan sesuai Pancasila, dibaca-baca aja, tidak boleh bersifat pragmatis, gimana sih maksudnya gitu. Tidak boleh bersifat ideologis, gimana sih maksudnya. Jadi memang harus dibaca, nggak bisa walaupun dijelasin sampai 100 kali, kalau nggak rajin dibaca dan nggak rajin latihan, nggak bisa ya, Kak. Tuh, aku ngomongnya fair-fairan aja, jadi memang harus rajin dibaca, dan nanti dengan berjalannya kelas, dengan dikasih soal terus-menerus, insya Allah nanti timbul rasa taunya. Oke, cukup sekian. Jadi intinya adalah di pengamalan Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.